Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat datang buat seluruh teman-teman, para peserta webinar kita pada siang hari ini, yang nanti akan membahas masalah yang sangat lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya, berbicara tentang vaksin yang akan kita laksanakan insya Allah dalam minggu ini atau minggu depan paling telat sudah kita mulai. Oke, di sini tujuan kita itu adalah untuk memberikan edukasi ya kepada teman-teman para peserta yang jumlahnya ada berapa nih sekarang? 15.000. Sudah ada 15.000. Lapor Dr. Bram. Halo, Dr. Bram. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak suaranya? Ya. Udah 18.000 dok itu. Iya, 18.000 kita sekarang dok. Luar biasa sekali peminatnya dari 1 juta. Iya. Oke. Yang pertama, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dalam acara kita. Acara ini murni tujuannya hanya untuk meredakan sedikit ketakutan ya yang ada di benak teman-teman tentang bagaimana sih vaksin, aman nggak ya, apa dan segala macam nggak ya, gitu. Nanti itu akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu Dr. Bram. Dia sudah sangat siap beserta tim. Langsung aja saya mulai, kita bacakan seperti yang sudah kita kenal ya. Dr. Bram ini dia kelahiran Medan, Horas ya, kelahiran 24 Mei 91. Dia sudah ada memiliki gelar Pisqua ya, yaitu suatu members yang bercerita tentang bagaimana bisa mentransformasi atau merubah pelayanan kesehatan terutama di bidang kualitas dan keamanan. Dan beliau juga bergabung di dalam beberapa komite. Yang pertama pendidikannya itu dia jelas lahir dari Medan, lulusan dari Universitas Metodis 2012, lanjut dan segala macam sampai dengan akhirnya alhamdulillah sudah diterima ya Dr. Bram menjadi residen di Universitas Pajajaran di bidang ilmu kedokteran nuklir. Insya Allah akan bergabung mungkin di kisaran bulan Maret atau Februari. Ya, ini pengalaman organisasinya sudah setumpuk banyak ya, mulai dari yang di bagian kedokteran, kampusnya, sebagai sekretaris jenderal BEM, kemudian koordinator dokter muda, koordinator dokter internship, menjadi anggota ID, menjadi anggota di Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan sampai dengan sekarang, ada bergabung dalam International Society of Quality in Healthcare atau ISQA dari 2012 sampai dengan sekarang. Kemudian menjadi anggota di Institute of Healthcare Improvement (IHI) September 2019 sampai dengan sekarang. Yang terakhir menjadi International Society of Substance Use for Professional atau ISSUP di tahun 2020. Dengan setumpuk pengalaman kerja, dengan setumpuk menjadi di beberapa rumah sakit, menjadi beberapa ketua dari komite, kemudian juga Pokja, tapi yang harus kita garis bawahi, hampir semuanya bercerita tentang keselamatan pasien atau patient safety. Ya, ini ada sederet pelatihan yang kalau saya bacakan semuanya nggak habis. Ya, lanjut. Ya, ini masih lanjutan. Saya kira itu dengan background yang sangat mantap. Mari kita persilakan waktu kepada Dr. Abraham Michael untuk memberikan edukasi kepada para teman-teman, kepada saya, kepada kita semuanya, terutama pada calon penerima vaksin tentang bagaimana sih, apa sih itu vaksin? Kita bisa nggak ya? Atau aku jangan dulu deh, atau apa isunya berubah jadi mutan, jadi titan, jadi buaya. Saya persilakan langsung kepada Dr. Abraham. Kepada Dr. Abraham, silakan dimulai.
Ya, terima kasih Dokter Rajak atas perkenalannya. Mungkin cukup banyak ya tadi yang diperkenalkan, tapi itu semua saya persembahkan untuk pasien-pasien biar pasien-pasien kita itu mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dan selamat jika berobat di Rumah Sakit Sentosa. Ya, ini sepertinya pesertanya ada 20 orang ya, dari seluruh karyawan kita sekitar 300. Jadi mungkin di teman yang lain supaya langsung dikasih tahu sama rekan-rekannya supaya ikut masuk ke dalam webinar. Jadi kita nanti sosialisasinya sekali jalan semua ya. Terus kemudian saya mohon kepada teman-teman agar mengaktifkan kamera. Jadi saya bisa tahu Anda sedang ada di sana atau Anda sedang tidak ada di sana. Ya, kepada teman-teman seluruhnya diaktifkan kameranya. Apabila satu unit itu yang mengikuti 5 orang, mohon di chat siapa-siapa aja ya, di chat siapa-siapa aja yang ada di unitnya masing-masing di kolom chat. Jadi kita tahu yang ikutin ini ada berapa banyak ya. Silakan di chat saja misalnya dari unit VK yang mengikuti ada bidan A, bidan B, bidan C gitu ya. Nah, dengan catatan videonya juga harus diaktifkan. Kemudian kepada teman-teman yang lain yang mungkin di rumah atau yang ada di luar supaya bisa mengikuti ya sambilan lah apa kayak tadi Mas Nansah saya lihat lagi nyetir misalnya gitu, boleh. Terus kemudian kalau ada yang sambil masak, ada yang sambil nyusui bayinya boleh. Tapi kalau lagi nyusu ditutupin ya, biar jangan kelihatan kemana-mana. Ya, oke. Terus teman-teman yang lain supaya diaktifkan kameranya. Kalau misalnya satu unitnya ada yang 5 orang, 6 orang, masukin di kolom chat. Ada siapa-siapa aja yang mengikuti ya. Ini Putri Rahayu, Azari Setiawati, sama Mutia Septarina dari unit mana ini? Nah, ini kurang unitnya ya, dicantumkan unitnya ya. Dicantumkan unitnya, terus itu saya lihat ada unit JKN, Dr. Hairinisa, Linda, Dela, Anida. Terus kemudian yang JKN mana videonya? Belum kelihatan mukanya. Oke, terus ya, ada Lia dari unit VK, Anggun dari Poliklinik, admission. Oh, admission dan pemasaran humas. Oh, yang tadi. Oke. Ya. Yang lain nih partisipannya cuma 21 nih, tapi karyawan kita pada banyak sebenarnya, ada 300 orang. Ya kan? Videonya lewat HP, karena yang lain lewat PC masing-masing nggak ada kameranya dok. Oke, ya nggak apa-apa yang nggak ada kameranya, tapi masuk ya ke dalam ya. Masuk ke dalam supaya kita bisa lihat. Ya, oke. Terus ada siapa lagi? Ini masih 23. Masih di jalan. Jadi sendirian dok, teman-teman jadi sendiri. Ya, kan ada handphonenya masing-masing, silahkan masuk ke dalam link yang sudah di-share oleh Ibu Amira. Jadi nanti kita infonya bisa berbagi. Ya, yang punya handphone langsung aja masuk sambil makan tuh, kayak teman-teman yang lain sambil makan siang boleh, nggak apa-apa, santai aja. Tapi jangan sampai keselak ya nanti ya sambil dengerin ya. Oke, ayo saya kasih waktu sekitar 4 menit, kita mulai 13.50, sekitar 4 menit saya kasih waktu supaya kita bisa ngumpul semua. Saya kasih waktu sekitar 3 menit lagi. Ya, 13.50 akan kita mulai. Yang belum ada wajahnya dimohonkan supaya ada wajahnya.
Oke, yang belum ada dimohonkan supaya wajahnya bisa ada. Unit rekam medis Santi Dery Yayang. Rekam medis udah nyala ya? Oke, ya. Hai. Hai Mbak Santi, Mbak Yayang, Mas Dery. Ya, terima kasih. Ya, halo dok. Iya dok. Terima kasih sudah hadir. Isnaniah Julhajmi. Baru mau berangkat dok pakai motor. Hati-hati di jalan ya. Oke. Kalau ketemu polis tidur pelan-pelan aja. Bernyanyi, bernyanyi. Malik, di mute Malik, di mute. Siap dok, siap dok. Ya. Oke. Ada 2 menit lagi. Dok, aku hadir. Tuh. Itu ya, Mas Topik ya. Oke. 1 menit lagi ya. Kita mulai saja. Ya. Saya langsung mulai aja. Jadi teman-teman lain silahkan mengikuti. Apabila satu akun ada 4 orang, 5 orang itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak ada, kasih tahu sama teman yang lain supaya mengikuti sendiri-sendiri lewat phone. Karena nanti akan diabsensi. Oh ya, saya lupa bilang, absensi kali ini, absensi yang akan dibagikan, link yang akan dibagikan, itu juga nanti link yang akan dipakai untuk menerima, untuk mendaftarkan vaksinasi. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang tidak ikut, tidak kebagian, ya mohon maaf ya, nanti bisa langsung mengurus vaksinasinya, langsung datang ke Dinas Kesehatan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada atau teman-temannya sudah ada di sini atau belum datang, silahkan dikabarin ya. Jadi kalau nggak dapat, nggak masuk, dia nggak dapat link nanti ya. Saya mulai aja. Oke, ini kelihatan ya. Saya dari sini dulu. Ya, oke. Saya sosialisasiin tentang vaksinasi di rumah sakit ya. Tadi kalau berdasarkan informasi dari Ketua Tim Vaksinasi, Dr. Razak, kita akan mengadakan vaksinasi itu hari Sabtu. Tidak hari Sabtu, minggu depan ya, tergantung dengan distribusi vaksin dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti teman-teman supaya bisa memberi tahu kepada teman yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke sosialisasi vaksin, saya mau kasih tahu dulu, ini pertanggal hari ini, data pertanggal hari ini, yang terkonfirmasi itu ada 1.012.350, ya. Ada 1.012.350 yang terkonfirmasi. Artinya, dari data-data yang kemarin, ada tambahan 13.004 kasus. Ya, ini sudah cukup warning, sudah cukup menjadi peringatan ya. Lalu kemudian pada saat ini kasus aktif ada 163.000. Artinya ada yang 16,2% dari sejuta tadi yang terkonfirmasi.
ya. Terus kemudian yang sembuh 820.000, yang meninggal 28.000 ya. Yang sembuh ini mungkin ada kita di situ, ada teman kita mungkin sudah pernah kena. Nah, data kita adalah termasuk di 820.000 ini. Yang meninggal sepanjang bekerja di sini, saya belum ketemu karyawan atau staf rumah sakit Sentosa meninggal karena COVID. Saya belum tahu ya datanya ya. Yang saya tahu adalah yang terkondisi dan sembuh, tapi yang meninggal belum ada. Dan keluarga karyawan Sentosa, saya tidak tahu juga apakah keluarga karyawan yang meninggal, nggak tahu. Dan jangan sampai ada, ya. Harapan kita adalah jangan sampai ada. Oke, jadi secara epidemiologi, infeksi COVID-19 itu sudah sampai angka 1 juta. Ini peringatan bagi kita, ini bagi kita agar kita lebih berhati-hati dan lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Oke, kita lihat itu ada berapa. Nah, di Jabar ada 131.322 atau sekitar 13% ya jumlah kasusnya. DKI Jakarta yang paling besar 254.000 atau menyumbang sekitar 20%. Ya, data perbulan itu tanggal 26 bulan 1 tahun 2021. Ini datanya masih sangat fresh from the oven, masih sangat baru, masih sangat segar datanya ya. Oke, ini pertanyaan harus dijawab. Saya akan jawab secara random. Saya akan tanya secara random dan mungkin nanti teman silakan menjawab ya. Kepada admission ya. Ada ini mana tadi? Vinda sama siapa lagi ya? Di admission ada berapa orang? Di admission ada berapa orang? 1, ada 2. Admission, kasir pemasaran, humas. Pokoknya ada tadi kan? Ada 2 ya? Atau ke RM aja deh, RM. RM ada Mbak Santi nggak? Oke, ya. Di RM ada ya? Ya, kenapa? Pertanyaan pertama, coba Mbak Santi. Baca dulu pertanyaannya. Nah, bentar dong. Berapa? Ya, dibaca ini kenceng-kenceng aja nggak apa-apa, kenceng suaranya. Apakah Anda tahu berapa kapasitas tempat tidur untuk menampung pasien yang terinfeksi? Itu artinya pertanyaan untuk Rumah Sakit Sentosa. Mbak Santi tahu nggak ada berapa kapasitas tempat tidur isolasi COVID di berapa? Ada 20. Ada 20. Benar, Dok? 20? Iya. Ada 20. Itu untuk yang itu ruangan isolasi. Iya. Oke. Sekarang coba ke Mas Dery. Mana Dery? Ada Dery nggak? Lagi pelayanan, Dok. Oke, siapa yang sedang tidak pelayanan? Ini Dok yang banyak dari bacaan yang Ya. ini. Ya, Ya. Pertanyaan kemudian jawab ini. jawab ini. Aduh. Bentar, Dok. Dibukain dulu. Apakah Anda yakin tidak tertular virus COVID-19? Jawabannya yakin. Tidak yakin. Yakin bisa tertular virus COVID? Bisa. Bisa ya? Oke. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya untuk VK. Ya, orang VK, teman-teman VK, siapapun salah satu jawab. Pertanyaan ketiga. Ya, dibacain, kenceng. Ada Teh Indah tuh.
Apa siapa yang apa? Coba dibacain yang ada di mana di VK siapa yo? Udah hilang. Siap, dokter. Ya, silakan. Rencana apa, bagaimana, kapan, dan di mana dirawat? Oke, kalau Teh Indah tular COVID udah belum? Udah pernah tular belum? Udah positif COVID belum? Kayaknya jaringannya agak itu ya. Oke, ke Balia deh, Balia. Ya dok, Ayo, nomor 3 pertanyaannya. jika Anda tertular, apakah Anda sudah punya rencana apa, bagaimana, kapan, dan di mana Anda buat? Ya, udah ada belum rencananya? Gak tahu dong. Udah pernah Penyakit. Balia udah pernah positif belum COVID? Belum. Enggak. Jangan. Oke. Tapi kalau malah tertular, Balia mau di mana? Kalau tertular isolasi mandiri dulu dok. Kalau gejalanya berat sampai sesak napas? Sentosa kali. Ke Sentosa? Oke. Iya. Apa? Itu kan pertanyaan yang nanti akan harus Anda jawab. Jadi ini pertanyaan Anda jawab ya. Kalau Anda di rumah sakit Sentosa dirawat, berapa kapasitasnya? Dijawab sama Mbak Santi, jawabannya adalah 20 kapasitas tidur isolasi. Sementara karyawan Sentosa ada 300. Kalau 300 yang kena, 300 positif, artinya apa? Artinya kita rebut tempat tidur kan? Iya. Artinya apa? Perang saudara supaya bisa dapat tempat tidur toh. Hanya perkara dapat tempat tidur saja kita sampai perang saudara nanti. Kalau 300 orang staf rumah sakit Sentosa kena, berarti kita harus ikut-ikutan supaya dapat tempat tidur. Ya kan? Atau mungkin ada yang mau mengalah, saya aja lah dok, aja nggak apa-apa di rumah aja. Mudah-mudahan gejalanya tidak ada. Tapi kalau sampai Anda kedapatan gejala berat, ya bayangin 300 orang kita kerucutkan, tersisa 100 orang gejalanya berat. Dari 100 orang ini jika gejala berat berarti mereka akan berharap dan bergantung kepada rumah sakit Sentosa. Ya. Tapi rumah sakit Sentosa tidak hanya merawat staf dan karyawan, rawat pasien dari luar. Kemana? Kalian itu mau kemana? Itu harus dijawab. Ya, kalian harus punya rencana untuk menjawab itu. Jadi jawaban dari pertanyaan, jika Anda tertular, apakah Anda sudah tahu apa, bagaimana, kapan, dan di mana Anda dirawat, harus sudah ada dari sekarang. Ya, karena kasus kita semakin meningkat. Oke, ya. Lalu pertanyaan berikutnya, Malik, coba bacain Malik. Ayo bacain pertanyaan yang ini, yang keempat. Malik apa Teh Wiwit, siapa deh? Coba bacain. Oke, ya baca pertanyaannya. Di unmute dulu, unmute. Ya, silakan. Ya, bacakan. Jika ternyata ruang perawatan COVID-19 di RS Sentosa penuh, apakah Anda akan tetap mencari RS lain? Ya, jawabanmu apa Malik? Kalau kamu positif nih COVID, Ya, terus positif COVID, terus ruang di Sentosa penuh, mau kemana Malik? cari RS lain dok. Oke, pertanyaan berikutnya, bacain.
Jika ternyata ruangan isolasi RS lain juga penuh, apakah yang akan Anda lakukan? Ya, Malik lagi sesak napas, saturasi tinggal 70%, 60. Jawab pertanyaannya, Lik. Tetap mencari rujukan. Tetap mencari rujukan. Sampai kapan, Lik, cari rujukan? Sampai kau stabil. Sampai kau stabil, Dok. Sampai kapan? Kau stabil. Sekarang posisimu adalah sesak nafas hebat, saturasi 60-50%. Lagi cari rujukan di Kabupaten Kota Bogor sampai Depok sampai Jakarta nggak ada. Menunggu. Nunggu apa, Lik? Tetap menunggu di IGD, Dok. Loh, kan ini udah jalan, Lik. Udah di jalan. Lagi nyari rumah sakit. Gimana? Nunggu ajal sebenarnya, ya kan? Ya juga sih, saturasi di bawah. Saturasi 50%. Kamu lagi cari-cari rumah sakit. Kamu bukan nunggu KUBAI, kamu nunggu ajal sebenarnya. Ya toh? Benar, Dok. Bener kan? Benar. Nah, itu kan kalau tadi kita. Kalau yang kena itu orang tua kita gimana? Mau kemana kamu cari rumah sakit? Kalau saya tetap mencari rumah sakit rujukan, Dok. Tetap cari rujukan. Ya. Nih, ayo, Teh Wiwit, bacain Teh. Yang mana, Dok? Apabila Yang paling terakhir. Apabila yang terinfeksi darah adalah orang terdekat Anda, suami, istri, anak, orang tua, kakak, atau adik, bagaimana Anda mengupayakan perawatan terhadap mereka? Gimana? Jawabannya gimana? Kayak gimana Teh Wiwit mengupayakan perawatan terhadap mereka? Nyari terus? Nyari rumah sakit terus ya? Iya, betul. Oke, ya. Ya, oke, boleh di-mute lagi ya. Nah, sekarang dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti silahkan jawab masing-masing teman-teman ya. Ini pertanyaan sebenarnya sederhana, tapi bakal terasa nanti kalau misalnya kita udah merasakan sendiri. Ya, mungkin dari kita beberapa ada yang daya tahan tubuhnya kuat sehingga kalaupun kita sudah pernah kena tidak menimbulkan efek apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nanti yang kena itu adalah orang tua atau anak kita yang mungkin daya tahan tubuhnya, imunitasnya rendah, maka Anda akan menjadi salah satu orang yang mencari tempat tidur se-Jawa Barat ini nggak kedapetan. Ya, jadi kita sih tidak berharap kita kena, ya. Kita berharapnya kita sehat, tidak terinfeksi virus, keluarga kita aman, keluarga kita sehat. Tapi nomor 2 aja tidak ada yang berani menjawab, yakin gitu. Ya, pertanyaan nomor 2 adalah apakah Anda yakin tidak akan tertular virus COVID? Ada nggak yang berani menjawab? Saya yakin nggak akan tertular. Ada nggak yang berani menjawab? Bahkan orang yang sudah pernah kena, dia kena lagi nih sekarang nih, gitu. Ada teman saya yang saya tahu udah pernah kena COVID, kali ini dia kena lagi, dirawat lagi, ya. Nah, jadi silahkan jawab pertanyaan ini nanti, ya. Mungkin sekarang karena kita masih sehat, kita belum bisa merasakan pertanyaan ini. Tapi nanti kalau udah kebayang ya, ada berita kemarin di salah satu harian berita mengatakan bahwa pasien meninggal di mobil online ya, di angkutan online gara-gara mencari rumah sakit untuk merawat pasien COVID. Bayangin meninggalnya di mobil, lagi nyari rumah sakit, se-Depok nggak ada. Ya, jadi jangan sampai nanti kita telat antisipasinya. Jadi tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyebarkan pesan supaya kita makin ketat mengikuti protokolnya. Oke? Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, ya. Oke. Nah, ya, bagaimana menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19
selain mengikuti protokol kesehatan? Dok, saya udah ngikutin protokol kesehatan, tetap aja kena. Saya udah cuci tangan bahkan 1 menit lebih pakai sabun di air mengalir. Saya sudah pakai masker kemana-mana, kadang sampai 2 lapis. Saya sudah menjaga jarak 1 meter bahkan lebih 2 meter sampai 3 meter. Saya tidak menerima tamu, saya tidak bepergian kalau tidak perlu. Intinya saya sudah menjalankan protokol kesehatan, tapi masih tetap ada kemungkinan saya untuk terkena COVID nggak? Ada, ya. Lalu kalau misalnya saya terkena COVID, bagaimana dok? Ya udah, terima aja lah, ya, diterima saja, terima aja kayak orang-orang lain bahwa Anda sudah terkena COVID. Diikhlaskan aja, nggak bisa kita udah kena COVID kita bilang oh enggak, saya nggak kena COVID, nggak bisa. Ya apalagi kalau pemeriksaan PCR. Tapi dok, kalau misalnya saya sudah menjalankan protokol kesehatan, terus kemudian upaya-upaya yang lain, apakah masih ada upaya yang lain supaya saya tidak kena? Kalau dikatakan upaya lain supaya tidak kena, tidak ada manusia yang bisa menjamin, ya. Tapi yang bisa disampaikan adalah ketika Anda kena, tingkat kesakitan dan kematian yang akan Anda rasakan jauh lebih rendah ketimbang Anda tidak melakukan protokol kesehatan atau divaksin. Ya, dok, saya divaksin, apakah saya masih mungkin tertular virus COVID? Masih. Jadi vaksin bukan menghentikan bukan menjamin untuk memproteksi Anda tidak tertular dari COVID. Dok, saya sudah menjalankan protokol kesehatan, saya sudah melakukan vaksinasi. Apakah saya masih mungkin terinfeksi COVID? Masih. Tapi, ketika Anda sudah menjalankan protokol kesehatan dan Anda sudah divaksin, tingkat kematian Anda, tingkat kesakitan Anda akan berkurang. Jadi tujuan kita itu bukan hanya untuk menghilangkan atau mencegah terinfeksi, ya, tapi lebih jauh vaksin ini diadakan, diciptakan, didistribusikan untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan. Jadi ibaratnya gini, Anda nggak pakai masker, nggak sering cuci tangan, tingkat ketertularannya adalah 100%. Masuk tuh si COVID ke dalam tubuh Anda. Anda akan merasa sesak nafas hebat, susah bernafas, demam, mencret, tidak bisa mencium bau-bauan, pokoknya semua gejala COVID yang akan Anda rasakan itu semua sudah Anda rasakan, ya. Ditambah lagi kemudian ada harapan misalnya Anda dapat ventilator, tapi karena Anda tidak divaksin, di ventilator pun Anda kemungkinan selamatnya rendah gitu. Jadi ketimbang yang divaksin, orang yang divaksin angka kematiannya pasti jauh akan menurun. Angka kesakitannya jauh akan menurun. Jadi bagaimana caranya untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan selain mengikuti protokol kesehatan? Jawabannya adalah vaksin. Oke? Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus divaksin? Ya. Pertanyaannya kenapa harus divaksin? Ya kan? Yang pertama, ya, menciptakan dan meningkatkan antibodi tubuh untuk melawan virus. Jadi yang tadinya kita belum pernah kena, terus kemudian divaksin, akhirnya kita terbaca oleh sistem imunitas kita, ada salah satu benda asing yang disebut virus COVID, lalu kemudian genetika kita menciptakan dan meningkatkan antibodi tubuh. Dan kalau nanti Anda kena lagi di lain hari, di suatu kesempatan, kena dengan virus yang sama, Anda akan kebal. Ya, Anda akan kebal. Lalu apalagi alasan kenapa harus divaksin? Yaitu menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat terinfeksi virus COVID. Oke? Lalu kemudian alasan yang ketiga, menjaga komunitas agar tidak gampang terpapar oleh virus COVID-19. Ya. Komunitas yang kita maksud adalah komunitas dalam lingkungan keluarga dan tempat kerja. Itu yang kita maksud dengan komunitas. Baik itu tetangga, orang tua di rumah, anak, istri, suami, itu adalah komunitas. Dan komunitas tempat kerja. Jadi kalau Anda tidak divaksin berarti Anda berpotensi menularkan kepada rekan kerja Anda, ya. Dan Anda berpotensi merepotkan rekan kerja Anda kalau Anda tidak divaksin, gitu. Oke.
Lalu kemudian supaya tidak merepotkan teman kerja, tidak merepotkan keluarga, dan Anda tidak cepat mati, dan Anda tidak merasakan kesakitan yang hebat, maka jawabannya adalah vaksin. Oke? Lalu kemudian kenapa harus divaksin? Kontribusi nyata sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan sumpah dan etika profesi dalam menjaga kehidupan dan kesinambungan kesehatan baik pribadi maupun komunitas. Jadi seperti saya dokter, kita sudah punya sumpah profesi bahwa saya akan dengan setinggi-tingginya menjaga kehidupan insani bla 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 segala macam, termasuk menjaga kesehatan pribadi, ya. Lalu kemudian dalam sumpah perawat, bidan dan teman-teman yang lain juga yang bekerja dalam industri perumahsakitan, teman-teman harus disumpah, baik itu sebagai petugas rekam medis atau petugas lain, itu ada sumpahnya. Ya, jadi ini adalah kontribusi nyata sebagai tenaga kesehatan. Kita sudah membantu pemerintah, membantu teman-teman kita, membantu rekan kerja kita, membantu lingkungan kita, membantu keluarga kita. Oke, manfaat vaksin. Nih, kalau bisa dilihat ya, yang ini ya, vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Oke. Lalu kemudian vaksin itu adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Jadi fungsi vaksin itu sebenarnya kalau saya bilang sebagai peluru pintar, ya. Kalau kita menyebutnya peluru pintar, begitu dimasukkan virus yang sudah dimatikan atau sudah dilemahkan, nah nanti tubuh akan mengaktifkan sistem imunitas. Jadi kalau nanti Anda kena lagi tahun depan, kena COVID misalnya, masih ada tahun depan ada COVID misalnya gitu ya, Anda akan kebal terhadap COVID dengan varian yang sama. Oke? Nah, terus kemudian Anda juga tidak akan terinfeksi atau tidak akan sakit atau bahkan mungkin nggak akan mati kalaupun kena gitu ya. Kalaupun kena mungkin gejalanya ringan doang. Aduh dok, saya cuma batuk aja tuh 2 hari, habis itu udah seger lagi gitu. Tapi kalau Anda nggak divaksin, dok saya batuk, pilek, mencret, nggak bisa nyium bau-bauan, lemes, sendi-sendi saya sakit, terus kemudian saya sudah 10 hari merasa seperti ini, saya makin lemes, ya sudah. Mungkin Anda akan dirawat di ruang isolasi. Lalu kemudian ditanya, riwayat vaksinasi bagaimana? Saya nggak pernah divaksin dok, waktu vaksin COVID kemarin di Rumah Sakit Sentosa saya nggak ikut. Ya udah, tanggung jawab, ya rasain sendiri nanti ya, nggak apa-apa. Itu tanggung jawab pribadi Anda, gitu ya. Jadi kalau nggak divaksin juga nggak apa-apa. Oke? Nanti ada 4 manfaat penting ya. Ini, yang pertama menurunkan angka penderita dan kematian. Yang kedua, dorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Bayangin ya, kalau Anda kena infeksi virus COVID, ya kan? Ini kita seandainya aja, ya, cerita seandainya. Tapi mudah-mudahan kita nggak kena, ya. Anda terkena virus COVID, Rumah Sakit Sentosa full, di rumah sakit lain full, ya kan? Lalu kemudian Anda masuk ke rumah sakit yang baru dibuka, misalnya gitu ya, rumah sakit canggih, teknologinya semuanya canggih. Tapi belum menerima jaminan dengan jaminan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga singkat cerita Anda harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar ventilator, membayar kamar perawatan di ICU gitu ya. Jadi kalau Anda nggak divaksin, kemungkinan Anda akan rugi secara sosial ekonomi. Ya, lalu tapi kalau misalnya Anda divaksin, Anda mungkin bisa meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Nggak ada yang menjamin Anda tidak rugi, nggak ada yang bisa. Saya pun nggak bisa menjamin kalau Anda divaksin Anda tidak akan rugi, saya nggak akan berani menjamin itu. Tapi kalau Anda divaksin, minimal dampaknya terhadap Anda. Ya, Anda akan merasakan bahwa ada perbedaan kalau saya divaksin dan saya tidak divaksin. Gitu, ya.
Oke. Kemudian yang berikutnya adalah siapa saja yang perlu divaksin. Nah, ini nanti yang harus disampaikan oleh teman-teman ya. Teman-teman yang ikut sekarang ini, baik itu tenaga pelaksana medis secara teknis, maupun tenaga kesehatan yang non-teknis di bidang medis, ini perlu diberitahukan. Siapa yang perlu? Yang perlu adalah seluruh tenaga kesehatan di Fasyankes. Fasyankes itu fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pelaksana non-teknis medis. Ya, jadi bukan cuma dokter yang divaksin, bukan cuma perawat, bukan cuma bidan, ya, bukan cuma apoteker, bukan cuma analis lab, bukan, tapi termasuk juga security, OB, kasir dan lain-lain. Ya, semua yang ada di rumah sakit ini disebut dengan nakes, tenaga kesehatan, tapi kita dibagi menjadi non teknis dan teknis pelaksanaannya. Oke, jadi jangan berpikir bahwa oh saya security, nanti saya akan dapat vaksin di gelombang berikutnya. Oh enggak, Anda akan bersama-sama dengan kita tenaga medis di gelombang yang sama untuk mendapatkan vaksin ya. Oke, karena Anda sudah terdata di SIS-DMK. Oke. Nah, lalu kemudian siapa saja yang perlu mendapat vaksin yang kedua? Seluruh petugas yang bekerja pada tempat-tempat publik gitu. Nah, ada pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau misalnya salah satu dari kita mau bikin SIM. Oke. Kita mau bikin SIM, jadi kita harus datang ke Samsat ya. Tapi ternyata polisi yang ada di Samsat itu tidak pernah divaksin. Ya kan? Petugas yang ada di Samsat itu tidak pernah divaksin dan sekarang sedang batuk-batuk misalnya gitu ya, lalu kemudian melayani teman-teman. Salah satu dari kita mungkin ada yang mau pengen bikin SIM atau memperpanjang SIM di Samsat. Samsat itu kan tempat pelayanan publik ya. Petugas Samsat itu adalah petugas pelayan publik, sama seperti kita di rumah sakit, kita ini adalah pelayan publik. Pertanyaannya adalah apakah Anda percaya ada petugas batuk-batuk ya kan, demam misalnya, terus kemudian tahu dia bahwa Anda adalah orang rumah sakit, terus dia sharing, Bu kok saya demam ya 4 hari ini, penciuman saya hilang gitu misalnya. Udah ikut vaksin belum Pak? Oh enggak, saya nggak ikut vaksin, saya takut Bu kalau divaksin nanti saya jarumnya nempel di dalam nggak keluar-keluar lagi. Oh ya, tapi apakah Anda percaya terhadap petugas tersebut? Ya kan, itu pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri gitu. Jadi kenapa perlu petugas pelayan publik ini divaksin? Agar tingkat kepercayaan masyarakat atau publik terhadap layanan kita itu di tingkat yang tertinggi. Jadi mereka percaya terhadap kualitas pelayanan kita, keamanan pelayanan yang kita berikan, ya, terus kemudian pelayanan yang kita berikan itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh rumah sakit. Artinya pelayanan yang aman dan menjamin keselamatan kepada pasien ya. Nah, lalu kemudian kenapa kita harus divaksin juga? Yang seperti saya bilang tadi, meningkatkan rasa kepercayaan diri ya, meningkatkan confident kita. Nanti kalau misalnya ada pasien, ini suster IGD-nya udah vaksin belum? Aduh Bu, saya belum vaksin misalnya gitu. Oh enggak deh, kami nggak mau datang ke rumah sakit Sentosa, petugasnya belum ada yang divaksin gitu. Ya pasien akan hilang gitu ya. Artinya apa? Artinya pasien itu akan pergi ke rumah sakit lain. Satu pasien hilang berarti Anda kehilangan insentif ya kan gitu. Sederhananya gitu aja. Satu pasien hilang berarti jasa medis Anda hilang ya. Kira-kira gitulah ya. Nah, jadi perlu kita divaksin kenapa? Karena untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ini bidan di VK udah divaksin belum? Belum pernah. Wah, gimana bidan VK ini menolong istri saya tapi belum divaksin. Nanti kalau misalnya Anda bersin di depan anak bayi saya gimana? Ya kan? Jadi publik bisa juga bertanya-tanya terhadap kesiapan kita atau terhadap terhadap status profil kita sudah divaksin atau belum. Oke? Ya. Jadi ini pertanyaan sederhana juga yang harus Anda jawab, tapi mungkin kayaknya Anda juga agak seram-seram begitu ya menjawabnya ya. Pilih mana? Ya kan? Pilih mana? Sakit karena jarum suntik atau melihat keluarga Anda terkapar lemas karena terinfeksi
COVID-19 ya. Itu pilihannya ada di tangan Anda. Oke, pilih mana, sakit karena jarum suntik atau melihat keluarga Anda atau mungkin bahkan Anda yang terkapar lemas gitu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam kriteria orang yang boleh dan yang tidak boleh. Kita mulai dulu dari orang yang tidak boleh dapat vaksin ya. Yang tidak boleh dapat vaksin yang pertama adalah pasien yang pernah terkonfirmasi dan terdiagnosis COVID-19. Untuk sementara penyintas COVID atau survivor COVID belum diberikan vaksin sampai nanti dinyatakan sudah memenuhi syarat apabila diberikan vaksin bagi yang sudah pernah terdiagnosis ya. Yang kedua, punya penyakit ringan, sedang, berat, terutama penyakit infeksi dan atau sedang demam. Jadi kalau nanti pada saat hari vaksinasi tiba, Anda sedang demam pada pemeriksaan screening, Anda tidak mendapatkan vaksin ya, bukan tidak mendapatkan, tapi ditunda terlebih dahulu sampai dipastikan kondisi teman-teman itu layak untuk mendapatkan vaksin ya. Yang ketiga, siapa lagi yang tidak boleh dapat yang tidak dapat vaksin? Itu adalah wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui atau berencana hamil selama periode imunisasi. Ya, periode imunisasi ini masih panjang. Nah, kalau misalnya teman-teman sedang hamil, nah, teman-teman tidak akan mendapatkan vaksin ya. Kalau teman-teman sedang menyusui, teman-teman juga tidak akan dapat vaksin. Dan kalau misalnya teman-teman sedang berencana menikah dan berencana hamil, maka teman-teman juga tidak dapat vaksin. Ya, jadi semua ada untung ruginya. Oke. Nah, kemudian siapa lagi yang tidak boleh dapat? Orang yang memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin. Ya. Riwayat apapun itu, kalau misalnya dulu Anda pernah divaksin dan Anda mendapatkan alergi, Anda terkena alergi, entah itu Stephen Johnson atau apapun itu, ruam kulit, terus kemudian mata bengkak, leher bengkak, dan lain-lain, jangan divaksin ya. Dan Anda memang tidak akan dapat vaksin. Oke. Lalu kemudian yang kelima, yang tidak boleh dapat vaksin itu adalah riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah ya. Kalau ada punya riwayat pembekuan darah, sederhananya orang stroke nggak dapat vaksin gitu ya, karena dia ada riwayat penyakit pembekuan darah. Oke. Lalu kemudian siapa lagi yang tidak akan mendapat vaksin? Golongan yang keenam adalah golongan orang yang mempunyai kelainan atau penyakit kronis yang menurut petugas medis bisa mengganggu imunisasi. Oke, ada kelainan atau penyakit kronis ya, mungkin penyakit ginjal, mungkin penyakit liver. Setelah kita hitung-hitung, kita kalkulasi bahwa ternyata lebih besar resikonya ketimbang manfaatnya pada saat divaksinasi, maka dia tidak akan dapat vaksinasi ya. Lalu kemudian apa yang ketujuh, punya riwayat penyakit gangguan sistem imun ya. Punya penyakit gangguan sistem imun atau respon imunnya rendah. Oke. Lalu kemudian apalagi punya riwayat penyakit epilepsi atau AYAN atau penyakit gangguan saraf ya. Ini saya ambil sumbernya dari Tirto tapi diambil juga dari PAPDI. Jadi saya mencari sumber yang sangat ringan bahasanya, sangat gampang dicerna supaya bahasanya ini tidak terlalu ilmiah, tidak terlalu berat. Nah, jadi saya sajikan dengan bahasa yang paling ringan. Jadi saya harap teman-teman paham dengan bahasa yang disajikan ya. Lalu yang ke-9 itu adalah mendapat imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan ke belakang atau akan menerima vaksin lain dalam waktu 1 bulan ke depan. Ya, saya rasa kalau di golongan 9 ini kita jarang. Oke. Yang ke-10 adalah berencana pindah dari wilayah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Ya, jadi kalau misalnya Anda berencana pindah dari Bogor ke Kalimantan misalnya, ya Anda tidak dapat vaksin. Nanti mungkin Anda akan mengurus vaksinnya di Kalimantan kalau misalnya Anda mau ke sana gitu ya. Oke. Nah, itu adalah kriteria orang yang tidak mendapatkan vaksin. Sekarang gimana Dok kriteria yang menerima vaksin menurut PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia? Sama juga bahasanya yang disajikan sangat ringan ya, biar gampang dimengerti, minim bahasa ilmiah ya. Jadi harapannya tetap teman-teman itu bisa mengedukasi teman-temannya yang lain ya.
kriteria dibagi dua, kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya, kriteria eksklusi artinya memang dia tidak dapat seperti yang di sebelah ini. Kriteria eksklusi X, ya kalau X kita katakan X berarti di luar, ya. Sedangkan kriteria inklusi kalau in berarti dia adalah kriteria yang termasuk atau di dalam kriteria, ya. Nah, siapa yang dapat menerima vaksin COVID? Yang pertama itu adalah orang-orang dewasa yang sehat, ya, usia 18 sampai 59 tahun. Jadi usia 18 sampai 59 dia sehat secara jasmani, ya, maka dia boleh menerima vaksin, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah peserta menerima penjelasan dan menandatangani surat persetujuan. Oke. Kalau misalnya memang Anda menerima dan setuju, ya Anda baru boleh mendapatkan vaksin, ya kan? Yang ketiga adalah peserta yang memang setuju dengan aturan dan jadwal imunisasi. Oke. Nah, sedangkan kriteria eksklusi itu tadi seperti yang di sebelahnya, pasien yang sudah terkonfirmasi atau pernah terdiagnosis, lalu kemudian yang kedua mengalami penyakit ringan, yang ketiga peserta yang hamil, dan selanjutnya seperti yang tadi sudah dijelaskan di flyer yang satu lagi, ya. Jadi sangat sederhana sekali antara siapa yang boleh dan siapa yang tidak, ya. Nah, lalu kemudian ini yang menjadi bahasan hangat sebenarnya. Dok, apa sih efeknya yang terjadi setelah divaksin? Nah, kalau obat kita kenalnya efek samping. Ya, kalau obat kita mengenalnya efek samping. Tapi kalau vaksin namanya efek simpang. Jadi bukan karena typo, bukan karena salah ketik, ya emang namanya efek simpang, ya. Yang terjadi setelah suntikan vaksinasi disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau misalnya Anda ada sesuatu yang terjadi, efek yang terjadi setelah vaksin, itu namanya KIPI. Ya, mohon dipahami, itu namanya KIPI. KIPI itu apa? Kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa itu? Itu adalah serangkaian kejadian medis ataupun non medis yang terjadi karena habis divaksin. Nah, kita lihat nih. Oke. KIPI serius dan KIPI non serius, ya. Ini sumbernya dari Kementerian Kesehatan. KIPI serius adalah setiap kejadian medis setelah imunisasi yang menyebabkan rawat inap, kecacatan dan kematian serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, oleh karena itu perlu dilaporkan segera setiap kejadian secara berjenjang yang selanjutnya diinvestigasi oleh petugas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi untuk dilakukan kajian serta rekomendasi oleh Komda atau Komnas PP KIPI yang terdiri dari para ahli epidemiologi dan profesi. Ya, KIPI serius itu menimbulkan kecacatan bahkan kematian ataupun Anda akan dirawat. Ya, itu KIPI serius. Ya. Nah, KIPI non serius adalah kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi dan tidak menimbulkan resiko potensial pada kesehatan si penerima. Dilaporkan rutin setiap bulan bersamaan dengan hasil cakupan imunisasi. Dok, KIPI yang serius itu yang mana? KIPI serius itu begitu Anda disuntik vaksin, 2 menit kemudian Anda meninggal. Itu KIPI serius. Ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dok, KIPI yang nggak serius itu yang kayak gimana? Begitu Anda divaksin, tangan Anda pegel sampai besok. Itu KIPI non serius. Oke, jadi dibedain ya. KIPI itu ada serius dan non serius. Ya. Oke, klasifikasi penyebab spesifik masih sama dari Kementerian Kesehatan. Reaksi yang berkaitan dengan produk vaksin. Nah, contohnya apa? Contohnya trombositopeni pasca pemberian vaksin campak. Nah, ya, KIPI-nya adalah trombositopeni, ya kan? KIPI yang kedua adalah reaksi yang berkaitan dengan defek kualitas vaksin. Ini karena emang kualitas vaksinnya jelek, ya. Contohnya apa? Kegagalan pabrik vaksin untuk menginaktivasi secara komplit suatu lot vaksin yang menyebabkan polio paralitik. Jadi vaksinnya itu, ya, vaksinnya itu tidak secara komplit ya diinaktivasi. Jadi sehingga masih ada
virus ataupun bakteri yang aktif yang menginvasi pasien. Ya. Lalu kemudian apalagi reaksi yang berkaitan dengan kekeliruan prosedur pemberian imunisasi. Contohnya apa? Contohnya transmisi infeksi melalui vial multidosis yang terkontaminasi. Jadi vial itu dicolok berkali-kali, ya, dicolok berkali-kali. Pada saat colokan ketiga, keempat ada needle yang tidak steril, maka needle itu berpotensi menyebabkan kontaminasi terhadap vial dari si vaksin. Lalu apalagi yang keempat, reaksi yang berkaitan dengan kecemasan yang berlebihan berhubungan dengan imunisasi. Ya, contohnya apa? Vasovagal sinkop pada seorang dewasa muda setelah imunisasi. Kemarin ada wartawan, ya, itu di luar negeri. Saya lupa, entah itu di Amerika, Australia, apa Eropa, saya lupa. Ada wartawan setelah disuntik vaksin langsung tumbang, langsung pingsan. 1 menit kemudian dia sadar, berdiri lagi, kemudian ketawa-ketawa lagi. Ya, itu yang disebut dengan vasovagal sinkop. Ya, jadi teman-teman juga harus membentengi diri terhadap informasi-informasi. Ya, mungkin ada banyak informasi di luar yang menimbulkan ketakutan, kengerian, tapi jangan sampai termakan oleh isu-isu. Artinya apa? Artinya kita boleh tetap waspada, kita boleh aware terhadap kondisi kita, tapi jangan sampai kewaspadaan kita itu menimbulkan kerugian-kerugian lain, ya. Jadi kalau misalnya ada orang disuntik, jatuh, pingsan, itu yang disebut dengan vasovagal sinkop. Tapi setelah itu dia akan sadar lagi, ya. Oke, lalu kemudian yang kelima, apalagi KIPI-nya? KIPI-nya adalah kejadian koinsiden. Koinsiden itu apa? Demam setelah imunisasi, ya. Nah, ini ada hubungan sementara dan parasit malaria yang diisolasi dari darah. Oke, koinsiden itu kejadian kebetulan sebenarnya, ya, tapi masih ada hubungannya. Oke, ya. Nah, ini klasifikasi kausalnya. Nah, ini terlalu berat, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di slide, nanti akan diberikan lah di grup, ya. Oke. Ini yang menjadi menjadi hangat, kalau kata Dokter Ajak tadi itu hangat dan sangat sangat perlu dibahas, ya. Aman nggak vaksinnya? Halal nggak? Kemudian efeknya apa? Untung ruginya bagaimana, ya? Semua itu dikembalikan kepada teman-teman penerima vaksin, ya. Semua itu dikembalikan kepada teman-teman penerima vaksin. Sampai saat ini ada yang bilang kalau misalnya tenaga kesehatan tidak divaksin dari kolegium tertentu, dia tidak akan diberikan surat izin kerjanya, tidak akan diperpanjang surat izin praktiknya, ya. Ada yang bilang tidak akan dilanjutkan STR-nya. Ada pemerintah daerah bagi nakes yang tidak mendukung program ini tidak akan diberikan perpanjangan izin untuk melakukan praktik di daerahnya, gitu ya. Jadi ini banyak sekali berseliweran berita-berita seperti itu. Tapi semua ini berhubungan dengan keamanan vaksin. Makanya ada orang yang enggan divaksin, ya. Ada orang yang tidak mau divaksin karena menyangkut keamanan, menyangkut nilai-nilai tradisi dan budaya, ya, menyangkut nilai-nilai yang lain-lain, gitu, ya. Nah, jadi keamanan vaksin ini harus kita komunikasikan dengan baik dan benar, ya. Kalau dikatakan vaksin, apakah vaksinnya aman, Dok? Saya rasa tidak ada manusia di dunia ini yang kakinya masih menapak di tanah berani menjamin vaksin itu aman 100%. Belum ada. Bahkan produsennya pun belum berani bilang aman 100%. Ya. Masih ada tingkat errornya. Tingkat error dalam artian masih ada tingkat atau masih ada ruang-ruang yang bisa terjadi efek-efek simpang atau KIPI tadi, ya. Jadi tidak 100% aman juga tidak, gitu. Tapi keuntungannya bagaimana, Dok? Sampai saat ini berita yang diturunkan, jurnal-jurnal yang diturunkan masih lebih banyak keuntungan yang didapat ketika kita vaksin ketimbang kerugiannya. Ya, jadi kita berdasarkan untung rugi, ya. Ini bukan berdasarkan aman dan tidak aman. Ini sekarang kita bermain-main dengan untung rugi. Oke? Untung rugi apa artinya? Untung rugi itu artinya kalau kita divaksin, keuntungannya lebih besar. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita tidak divaksin, mungkin kita akan mati dalam waktu
10 hari setelah terinfeksi. Kalau kita terjangkit atau terinfeksi virus COVID. Kalau kita kena dan tidak divaksin. Tapi kalau kita kena, terinfeksi, terjangkit virus COVID dan sudah divaksin, mungkin kita nggak mati dan besok bisa langsung sembuh minum obat. Misalnya gitu. Ya, jadi ini sekarang ceritanya adalah untung rugi, bukan soal aman nggak vaksinnya. Tidak amankah ini vaksin? Nggak ada yang berani menjamin. Ya, manusia hidup yang masih nyentuh kakinya di tanah, nggak ada yang berani menjamin keamanan vaksin. Ya, sampai 100%. Tapi keamanannya bisa diangkain dengan 63%, efikasi 63%, efikasi 93% masih bisa, ya. Tapi kalau dipastikan benar-benar aman, enggak, ya. Nah, Dok, kan enggak aman. Terus gimana saya? Itu cuman Itu cuman pemikiran kita, ya. Artinya jangan sampai karena kita terlalu memikirkan aman dan tidak aman, akhirnya kita stres sendiri. Nanti yang ada kipinya itu gara-gara stres. Ya, demam karena stres, habis divaksin, mual, muntah, ya, itu yang nanti akan masuk ke KIPI karena hal yang lain-lain, ya. Nah, jadi ada 3 jenis informasi yang salah. Ini yang harus kita sebagai tenaga kesehatan juga perlu luruskan, ya. Sebagai tenaga kesehatan kita harus luruskan. Oke. Yang pertama itu adalah disinformasi. Apa itu disinformasi? Disinformasi itu adalah sengaja berdusta untuk menyesatkan. Jadi kalau teman-teman adalah sering berdusta untuk menyesatkan, itu disinformasi. Dok, contohnya kayak mana? Misalnya, ya kan, dokter ketemu sama siapalah, sama salah satu orang karyawan di lobi rumah sakit, karyawan baru, gitu ya. Lalu kemudian dia nanya, Dok, kamar mandi di mana ya? Gitu. Kamar mandi, oh nanti Bapak lurus, belok kanan lagi. Belok kanan lagi, itu kan tempat pembuangan limbah, ya. Tapi saya mengarahkan beliau itu bukan ke kamar mandi, tapi ke tempat pembuangan limbah. Nah, itu yang namanya disinformasi. Saya sengaja berdusta untuk menyesatkan beliau. Dia mau kamar mandi, ya kan? Kalau lorong lobi, kalau misalnya kita di depan radiologi itu, kalau mau ke kamar mandi terdekat ya pasti harus masuk pintu mau mengarah ke VK, lalu belok kiri. Tapi karena saya sengaja menyesatkan beliau, maka saya bilang, ya Pak, keluar pintu ini, Bapak belok kanan lagi, itu ada kamar mandi. Pas ketemu rupanya di situ ada plastik warna kuning, limbah medis gitu. Mau di mana dia buang air kecil misalnya gitu kan. Itu yang dimaksud dengan disinformasi. Nah, misinformasi adalah sebuah kesalahan tapi jujur. Ya, sebuah kesalahan tapi jujur. Ada lagi yang namanya hoax. Hoax ini sengaja merancang dusta sehingga samar dan menjadi kebenaran. Ya, hoax ini sengaja dirancang, sebuah kebohongan yang sengaja dirancang sehingga menjadi samar-samar dan menjadi kebenaran. Ya, kalau ada yang bilang Dr. Bram ganteng, tes. Kedengaran ya? Ya, kedengaran Dok. Cuman nggak share Share screen-nya mati, Bro. screen. Oke. Oh ya ini. Kalau dibilang Dr. Bram ganteng, Ya. itu hoax. Itu hoax, ya. Kalau ada yang bilang Dr. Bram ganteng, itu hoax, ya. Karena ganteng itu banyak, ya. Ganteng itu gangguan tenggorokan bisa, ya. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan Dr. Bram ganteng, itu bisa saja hoax, ya, sengaja merancang dusta. Ya, nanti kamu bakal ketemu Dr. Bram. Terus ditanya, Dr. Bram itu coba diceritakan parasnya bagaimana? Oh, parasnya tampan, ganteng, tubuhnya gagah, ototnya luar biasa. Rupanya pas ketemu saya, pipinya besar gitu ya. Badan kemana-mana, banyak lemaknya. Nah, itu jadi hoax ya, sengaja merancang dusta sehingga samar dan kadang-kadang diterima orang menjadi kebenaran. Oke? Ya, cara menangkal disinformasi saya rasa kita tidak perlu terlalu dalam. Yang pasti jangan sampai menjadi orang yang menyebarkan disinformasi dan hoax ya, apalagi misinformasi ya. Jangan sampai menjadi bagian daripada itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa
ternyata sesat informasi yang kita berikan, ada nyawa keluarga orang yang kita pertaruhkan, ya. Hoax yang kita keluarkan berarti kita sedang mempertaruhkan atau bermain judi terhadap nyawa keluarga orang lain. Oke, nah kemudian ya cara menangkal disinformasi. Pertimbangkan sebelum share. Apapun informasi yang Anda dapat itu dipertimbangkan sebelum di-share. Siapa yang buat, sumber beritanya dari mana, terus apakah perlu di-share, kapan mulai dipublikasi, itu harus tahu ya. Oke. Nah, kemudian bahaya misinformasi itu apa? Menyebar global cepat tanpa disadari dan potensinya mematikan. Ini contohnya. Ya. Katanya alkohol bisa membunuh atau mematikan virus COVID. Nah, orang-orang di Iran minum alkohol untuk mencegah COVID. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Ya, informasi yang kita beritakan kepada orang lain itu dapat mempengaruhi atau dapat membahayakan nyawa orang. Ya, apalagi kalau nyawa itu kita judikan atau kita gambling, kita pertaruhkan nyawa keluarga kita. Ya, oh Pak, saya dengar tadi, saya dapat info dari WA, katanya minum alkohol itu bagus, dapat menghilangkan virus COVID dalam sekejap di dalam tubuh. Satu keluarga minum alkohol, 5 liter, alkohol murni 100%. Setelah minum alkohol, mulutnya berbusa, waktu diotopsi, dinding ususnya, dinding lambungnya, semuanya nekrosis berwarna hitam. Ya, kasihan kan satu keluarga akhirnya jadi hilang nyawanya, padahal mungkin ada anak kecil di situ, ya, padahal mungkin ada orang yang mau lulus kuliah di sana, tapi gara-gara misinformasi, disinformasi atau gara-gara hoax, semuanya itu jadi bias, kabur, jadi sia-sia. Ya, nah di USA minum pembersih akuarium dapat mencegah COVID, ya. Terus kemudian gara-gara misinformasi atau gara-gara hoax, orang-orang borong makanan minuman seperti hari-hari mau kiamat ya, persiapan dibawa semua makanan minuman dimasukkan ke dalam bunker, terus kemudian nunggu hari kiamat tiba ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan alasan-alasan atau informasi-informasi tersebut. Oke. Nah, kemudian cara menangkalnya saya rasa sih sederhana aja ya. Laporkan dan cek sebelum di forward. Jadi semua informasi yang akan kita teruskan di media kita, baik itu secara verbal non verbal, itu harus kita cek dulu kebenarannya. Ini contoh-contohnya. Ya, usai imunisasi kulit bocah SD gosong. Lihat ya. Ini gede sekali kan, ya. Gede sekali ya. Nah, terus kemudian di sini nih, namanya lihat nih. Syaidah, usia 7 tahun. Usai imunisasi, kulit bocah SD gosong. Nah, ini gede nih, ya. Gede, kolomnya gede. Pas diklarifikasi, cuman segini doang. Nih, kolomnya, ya. Ya kan? Dan cuman berapa nih? Hanya ada berapa kalimat gitu. Porsinya kecil, ya. Kejadiannya di mana? Di tetangga kita nih, di RS tetangga kita. Padahal berita sebelumnya, usai imunisasi, kulit bocah SD gosong. Waktu diklarifikasi penyakit syadiah bukan karena imunisasi, ya kan? Waktu gembar-gembornya gede, ya, Anda akan menjadi salah satu orang yang dipersalahkan karena Anda bekerja di rumah sakit. Wah, rumah sakit Sentosa habis imunisasi ada orang yang meninggal misalnya gitu. Ada yang kemarin kan ada dokter habis imunisasi besoknya meninggal. Meninggalnya bukan karena imunisasi. Setelah hasil otopsi keluar meninggalnya karena serangan jantung, ya. Nah, jadi kita harus bersiap juga terhadap pemberitaan-pemberitaan ini. Oke? Ya, kesimpulannya, vaksin merupakan hal penting dalam menjamin kelangsungan program imunisasi, ya, keamanan vaksin. Oke? Tenaga medis harus memberikan vaksinasi yang aman dan dapat memberikan penanganan jika terjadi KIPI. Oke, lah kemudian memperkuat sistem surveillance pelaporan KIPI secara pasif, ya, sebagai upaya tata laksana terhadap kemungkinan keadaan meningkatnya laporan KIPI baik ringan, sedang maupun berat, yang kemudian kejadian ikutan pasca imunisasi dapat terjadi pada semua vaksin dan harus dilaporkan. Oke, berita baiknya sebenarnya adalah vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh MUI, aman, ya, dan kita sudah melihat beberapa tokoh-tokoh pejabat publik yang
sudah divaksin dan sampai sekarang dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang beraktivitas seperti biasanya, gitu. Dan bukan cuma di Indonesia, ya, pemimpin-pemimpin dunia atau tokoh-tokoh di luar juga banyak yang dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, ya, dapat beraktivitas dengan biasa. Untuk keamanan vaksin memang tidak ada yang bisa menjamin 100% aman, ya, tapi ahli-ahli, para pakar kita mengatakan bahwa jika divaksin keuntungannya lebih besar ketimbang tidak divaksin, ya. Jadi ini kita juga bukan cuman berbicara tentang keamanan, tapi juga berbicara tentang untung rugi. Untung rugi bukan dalam artian kita sedang berjudi, bertaruh, sedang gambling, bukan. Tapi ini demi lingkungan kita, demi diri kita sendiri, ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan tadi itu kalau kita belum ngerasain, kita mungkin belum aware, ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi belum kita rasakan sendiri, mungkin kita tidak akan tidak akan waspada. Mungkin kita jadi cuek, ya. Apalagi kalau misalnya itu adalah orang terdekat kita, ya. Peningkatan kasus kita sekarang semakin banyak. Saya tidak tahu apakah kita mampu menghadapi outbreak atau lonjakan tersebut atau tidak, ya saya nggak tahu. Mudah-mudahan Rumah Sakit Sentosa beserta seluruh karyawan dan stafnya dari level pimpinan sampai level yang paling bawah dilindungi oleh Tuhan, tetap sehat, tetap beraktivitas seperti biasa. Bukan cuma kita yang sedang bekerja di sini, seluruh keluarga kita juga harapannya dilindungi oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Namun bukan berarti kita menjadi sepele, bukan berarti kita menjadi abai, ya. Tetap kita harus melakukan kegiatan vaksinasi. Nah, untuk prosedur vaksinasinya, izin Dokter Ajak saya sampaikan prosedur vaksinasi melalui YouTube, ya. Ini mungkin akan mirip seperti ini nanti. Oke, sebentar, saya cari dulu linknya. Ya, ini dia. Oke. Ya. Oke, izin ya, saya share dulu. Ya. Kelihatan ya? Dokter Ajak bisa kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Yuk. Kedengeran nggak suaranya? Agak kecil, bro. Kecil ya? Ini padahal suaranya udah gede loh ini. Itu belum kau play. Oh enggak ya maksudnya? Nih. Ya. Mulai handphone buat apa?
Gimana? Itu pakai etiket, itu masih yang lama. Karena ngambilnya di handphone ya, Iya. yang sama kita Iya, ya. jelas. Kalau sekarang dengan KTP aja udah cukup. Oke, itu contoh sederhananya ya mengenai vaksin. Mungkin Mas Kris bisa tampilin Mas Kris yang contoh punya Sentosa, alur yang punya Sentosa. Ntar ya Dr. Bram, lagi dicari dulu ya dok. Oh ya, oke. Ya, sambil mencari nanti biar saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Nah, proses vaksin nanti diharapkan satu orang itu diharapkan tidak lebih dari 30 menit ya. Artinya dari meja 1 sampai meja 3 itu 15 menit. Di meja 4 30 menit. 45 menit ya. Satu orang itu 45 menit karena ada waktu 30 menit untuk menunggu di meja 4 atau di meja observasi untuk mengobservasi KIPI ya. Apabila nanti Anda setelah divaksin ya, Anda tidak boleh langsung pulang ya. Teman-teman jangan langsung pulang. Harus menunggu 30 menit terlebih dahulu ya. Kalau misalnya teman-teman kondisinya bagus, baik, tidak ada kondisi yang harus kita khawatirkan, boleh pulang ya. Kenapa 30 menit, Dok? Karena takutnya pada saat Anda selesai disuntik, dapat kartu vaksin, langsung pulang, di jalan teler. Nah, gitu. Kalau di jalan teler kan nggak ada pertolongan pertama, ya. Tapi kalau di rumah sakit, Anda tidak perlu khawatir. Tim rumah sakit siap, ya. Vaksinatornya saya, Dr. Rio, Dr. Razak, ada Kak Uli dari Poliklinik, sama Kak Lia dari VK, ya. Ya, sudah pasti kita ini orang-orang yang terlatih lah ya. Dan kami pun tidak mungkin mencederai Anda, tidak mungkin mencelakakan Anda, karena Anda adalah saudara-saudaranya kita. Lalu kemudian di meja 1, 2, dan 4 itu ada teman-teman kita yang sudah ahli di bidangnya, sudah pakar, sudah kita latih, dan nanti mungkin akan ada penguatan-penguatan di besok hari sebelum vaksinasi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak usah takut mengenai vaksin, ya. Dari segi keamanannya dirasa cukup aman, walaupun tidak bisa menjamin 100%. Dalam untung ruginya, lebih banyak keuntungannya ketimbang kerugiannya apabila divaksin.
dalam hal dalam hal nilai-nilai tradisi dan budaya ataupun nilai-nilai keagamaan, vaksin sudah dinyatakan halal oleh MUI. Jadi buat teman-teman yang nanti dalam waktu dekat akan mengikuti vaksin, diharapkan semua tenaga kesehatan Rumah Sakit Sentosa dapat mengikuti vaksin yang tidak mempunyai komorbid atau tidak mempunyai hal-hal yang dikecualikan, ya. Jadi kalau teman-teman masih mempunyai kriteria yang bisa menerima vaksin, maka teman-teman seharusnya ikut, dan memang sudah sewajarnya kita sebagai tenaga kesehatan membantu pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi. Kenapa? Ada kejadian, ini mungkin bocoran saja buat teman-teman, ada kejadian yang baru-baru ini terjadi di salah satu daerah, saya tidak usah sebutkan daerahnya di mana, ada beberapa tenaga kesehatan yang menolak divaksin, ya. Ada beberapa tenaga kesehatan yang menolak divaksin, ya, tapi akhirnya mereka dikenakan pasal dikenakan Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan, ya. Jadi ya itu saya nggak tahu bagaimana masalah hukum yang ada di balik itu semua, tapi harapannya adalah vaksinasi ini bukan karena kita takut hukum, tapi karena memang merasa kita perlu divaksin, merasa keuntungannya lebih banyak, ya. Jadi vaksinasi ini untuk melindungi Anda secara pribadi, melindungi komunitas Anda, melindungi teman-teman kita di lingkungan kerja maupun di rumah. Jadi kalau saya jujur aja, saya lebih confident kerja misalnya di IGD, ketemu sama Malik mungkin, sama Teh Wiwit, sama Bu Justin, saya akan lebih confident kalau misalnya mereka bekerja sudah divaksin. Artinya saya aman, saya bekerja dengan orang-orang yang aman, ya. Saya mungkin akan lebih confident bekerja dengan Mas Taufik misalnya. Saya yakin Mas Taufik sudah divaksin dan saya akan lebih confident bekerja dengan Mas Taufik gitu, ya. Atau misalnya saya ketemu sama Mas Nansah di ICU dan saya tahu Mas Nansah sudah divaksin. Jadi saya akan lebih leluasa, lebih aman berbicara, bertukar pikiran, berdiskusi dengan Mas Nansah karena saya yakin beliau sudah divaksin gitu. Jadi meningkatkan kepercayaan diri terhadap rekan kerja itu juga diperlukan. Saya rasa jangan sampai kita ragu untuk divaksin, ya, karena vaksin ini memang ya program yang harus kita jalankan dan program yang harus kita dukung. Saya rasa mungkin itu saja sosialisasi saya sambil mencari, Mas Kris masih mencari video yang versinya Rumah Sakit Sentosa sudah ada. Sudah ada. Dan tempat ada? Sudah. Ada ya. Mungkin Mas Kris bakal putar videonya yang versinya Rumah Sakit Sentosa, ya. Paduan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Vaksin COVID-19 siap melindungi masyarakat Indonesia. Program vaksinasi merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses vaksin seluas-luasnya bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan simulasi pelaksanaan vaksin COVID-19. Nomor antrian akan dipanggil oleh petugas untuk melakukan cuci tangan dan pengukuran suhu terlebih dahulu. Setelah itu, akan diarahkan ke meja 1 yang ditujukan untuk pendaftaran. Langkah awal, pastikan Anda sudah mendaftarkan diri secara online agar mendapatkan vaksin COVID-19. Setelah Anda terdaftar, silakan langsung mendatangi tempat di mana akan dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Salah satunya adalah Rumah Sakit Sentosa Bogor. Setelah dari meja 1, Anda akan diarahkan ke meja 2 untuk melakukan screening. Apabila Anda lolos dari proses screening, maka petugas akan mengantarkan Anda ke meja 3, yaitu meja tindakan. Untuk peserta yang tidak lolos dalam proses screeningnya, akan diarahkan untuk kembali pulang ke rumahnya.
Di meja 3, Anda akan dilakukan tindakan penyuntikan vaksin COVID-19. Setelah dilakukan penyuntikan, Anda akan diarahkan ke meja 4, yaitu observasi. Anda akan diobservasi selama 30 menit. Selama masa observasi, apabila terdapat tanda-tanda KIPI, kejadian pasca imunisasi, peserta akan dipindahkan ke ruangan khusus untuk dilakukan tindakan sesuai dengan keluhannya. Setelah dalam kondisi aman, peserta akan diarahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, ya terima kasih Mas Kris dan Dr. Ajak. Mungkin ada yang mau bertanya? Mau bertanya Dr. Bram? Ya, silakan dok. Dr. Bram, khusus untuk vaksin COVID-19 ini, untuk KIPI, apakah hanya terbatas pada 30 menit itu saja? Mungkinkah lewat daripada itu atau besoknya atau sorenya mungkin atau malamnya itu masih ada reaksinya? Apa hanya 30 menit itu saja? Terima kasih. Untuk pemantauan secara real time kita melakukan pemantauannya dok selama 30 menit itu ya. Tapi berdasarkan kriteria WHO KIPI itu dapat terjadi sampai 7 hari. Artinya selama 7 hari itu teman-teman yang sudah divaksinasi tetap harus memantau secara mandiri kesehatannya apabila terasa ada yang berubah. Ya. Jadi misalnya nih habis divaksin 30 menit kemudian nggak ada demam, tapi besoknya demam. Nah, begitu Anda demam, Anda disarankan untuk datang kembali ke rumah sakit, ya, kemudian memberitahukan keluhan bahwa Anda sedang demam habis imunisasi, gitu ya. Jadi secara WHO ada waktu 7 hari untuk dipantau masalah KIPI ini, gitu. Dan memang tidak banyak laporan karena kita juga baru melaksanakan vaksinasi, belum banyak laporan yang setelah 7 hari atau setelah 2 hari 3 hari kemudian gitu ya. Tapi kalau yang misalnya dia yang kayak tadi saya bilang berita yang dokter meninggal karena imunisasi itu sudah diotopsi, artinya sudah ada penjelasan secara patologi, secara sah dan meyakinkan bahwa dia meninggalnya bukan karena reaksi KIPI, tapi meninggal karena serangan jantung gitu ya. Jadi memang secara real time kita butuh waktu 30 menit untuk observasi, tapi menurut panduan WHO juga kita masih ada waktu 7 hari untuk sembari melihat untuk melihat kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Jadi silakan saja teman-teman nanti yang sudah divaksin, silakan datang ke rumah sakit apabila setelah hari vaksin berlalu, Anda silakan datang ke rumah sakit, silakan konsultasi ke dokter, entah itu dokter IGD atau dokter yang ditunjuk sebagai tim KIPI. Ya, mungkin itu dok, saya rasa dok. Ya, baik, makasih ya, Dr. Bram. Ya dok. Ya. Selamat sore dok. Sore ya. Saya dari Klinik Cahaya Kemang. Ya. Bertanya dok, untuk yang pasien itu yang tidak boleh mendapatkan vaksin itu kan salah satunya yang ingin merencanakan kehamilan. Maksudnya itu yang sedang promil itu ya dok? Gimana? Itu jangka waktunya kira-kira berapa lama dok? Maksudnya gimana? Boleh diulang? Yang tadi? Tadi kan salah satu kriteria yang tidak boleh menerima vaksin itu adalah orang-orang yang merencanakan kehamilan, ya dok. Berarti maksudnya itu orang-orang yang sedang promil gitu ya dok? Ya, program hamil. Iya dok, berarti jangka waktunya itu sampai berapa lama dok kira-kira?
Kalau saya belum kemarin itu waktu pelatihan juga dan WHO juga belum ada jawaban mengenai jangka waktunya berapa lama ya. Dalam artian belum ada secara resmi rilisnya informasi kalau misalnya kita mau program hamil, apakah 1 bulan sebelum program hamil boleh vaksinasi atau 3 bulan setelah program hamil baru kita boleh vaksinasi, itu belum ada juga, rilis resminya belum ada ya. Tapi pasti nanti akan diupdate sesuai dengan perkembangan dan penelitian. Artinya kalau misalnya direncanakan nih ada mungkin temuan berencana mau hamil, dia sudah mengikuti program hamil, lalu kemudian ingin divaksinasi, mungkin akan ada terbitan terbitan ilmiah, apakah 2 bulan setelah promil atau setelah melahirkan atau 1 bulan, bahkan 1 bulan sebelum program hamil baru boleh. Ya, kalau itu informasi ininya belum ada ya, mungkin belum bisa saya jelaskan secara gamblang sampai nanti saya bisa baca sendiri apakah ada jurnal ilmiahnya atau ada laporan resminya secara medis ya. Tapi bisa kita sambil cari-cari informasi kalau misalnya ada berita atau ada pemberitahuan, tapi mungkin tetap kita harus memastikan secara ilmiah gitu. Jadi untuk amannya kita nggak ikut vaksin dulu gitu kali ya, Dok? Iya. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, bukan cuma pemerintah, WHO juga menganjurkan apabila ada calon penerima vaksin yang berencana hamil atau yang mengikuti program hamil disarankan untuk tidak ikut terlebih dahulu vaksinasi ya pada gelombang yang sekarang ini gitu. Oke, berarti sampai nanti ada hasil yang baru ya, Dok ya? Yap, betul sekali. Makasih, Dok. Sama-sama. Dokter, saya mau tanya dong, Dok. Ya, silakan. Oh, untuk program hamil itu, Dok, yang tidak boleh vaksin, apakah hanya perempuannya saja, Dok, atau dengan suaminya? Hanya perempuannya saja, Mbak. Laki-lakinya nggak ada masalah. Ya, siap, Dokter. Oke. Dok. Ya. Ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Mas Kris mungkin bisa kirimkan link itu ya, link untuk yang mendaftar vaksin, langsung dikirimkan saja. Jadi nanti kita sudah dapat datanya yang untuk divaksin besok kali. Ya, sama ini tolong diberitahu kepala-kepala unit sama kepala-kepala ruangan, teman-temannya nanti akan dikirimkan link untuk diisi. Nah, sambil kita mendata. Jadi berapa isian link itu yang akan kita sediakan vaksinnya ya. Nanti berapa yang diisi itu yang akan kita sediakan. Jadi kalau teman-teman nggak dapat vaksinnya karena teman-teman nggak mau divaksin, ya mohon maaf, mungkin teman-teman bisa langsung berkoordinasi sama Dinkes kali ya, karena kita sudah menyediakan, tapi kalau ada halangan oleh teman-teman sendiri, itu akan menjadi tanggung jawab teman-teman nantinya ya. Jadi mungkin Mas Kris silakan dibagi saja linknya, terus kemudian diberitahu kepada karu-karu sama kepala unit supaya diteruskan kepada timnya yang lain yang bersedia ikut vaksin, silahkan diisi ya. Mungkin saya di grup RS aja ya, Dok ya? Ya, hanya RS saja. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk klinik nanti mungkin koordinasi ya. Nanti untuk KCK kita koordinasi aja ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman, linknya ya di input ya. Ada, Dok, Dok. Ya. Apa? Dok, untuk Ya. vaksin yang lagi berobat anti TB itu bisa nggak? Gimana? Buat yang berobat TB bisa nggak divaksin? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oh nggak. Nggak ada masalah. Ya, makasih Dok. Ya. Oke, prinsipnya gini ya. Prinsipnya gini, biar teman-teman pada
merasa aman, pada merasa nyaman juga. Prinsipnya vaksin itu bisa diberikan kepada siapapun yang kondisinya saat itu sedang sehat, ya. Jadi kalaupun dia TB atau kalaupun dia ada penyakit kronis yang lain, tapi kalau dalam batas pemantauan atau dalam kondisi yang sehat itu tidak apa-apa diberikan, ya. Tidak masalah diberikan vaksinasinya gitu. Tapi kalau misalnya dia TB paru, kemudian sedang dirawat, sedang sesak nafas, bahkan calon-calon pengguna ventilator, ya nggak mungkin divaksin. Yang penting jasmaninya sehat. Pada saat mau divaksin, kondisi tubuhnya sehat, ya. Baik itu dari tensi, kemudian denyut nadi, pernafasan, dan suhu, itu kita pastikan benar-benar semuanya aman di screening. Ya, dan kalau misalnya nanti di screening mungkin dari 100 orang nih calon penerima vaksin, ini bisa aja bukan 100 orang yang nerima, bisa mungkin 70, bisa mungkin 60. Kenapa? Yang 40 nggak lolos seleksi, nggak lolos screening, gitu ya. Oke. Kira-kira ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi kira-kira? Oke, kalau tidak ada, mungkin ini juga jadi kelas terakhir yang saya berikan sebagai karyawan Sentosa. Ya, mohon maaf kalau ada salah selama saya bekerja, kiranya dimaafkan. Nanti kita bisa bertemu lagi di lain hari, ya, kita bisa ketemu lagi, saling silaturahmi lagi. Ya, ini kelas terakhir saya sebagai MPP dan sebagai karyawan di Sentosa, kiranya sosialisasi yang saya berikan hari ini punya manfaat, punya nilai yang baik buat teman-teman sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Azak. Oke, terima kasih buat Dr. Bram sudah memberikan kita materi yang sangat informatif, mudah diterima, tidak banyak neko-neko, bahasanya sangat mudah dipahami dan emang bukan yang kelas-kelas tinggi sampai orang harus berpikir, gampang untuk dicerna lah istilahnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan kita doakan Dr. Bram untuk sukses serta lancar selama masa pendidikannya nanti. Amin. Di bidang ilmu kedokteran di Pajajaran. Karena sudah selesai ingat bahwasanya vaksin ini adalah untuk kita sendiri, ya, demi kesehatan kita. Jangan takut vaksin. Jangan takut vaksin. Datang, apabila nanti Anda akan dipanggil, datang, hadiri vaksin, mudah-mudahan kita menjadi sehat. Dan tidak lupa saya mengajak kepada teman-teman untuk selalu bersyukur, sampai dengan sekarang, sudah hampir 1 tahun kita pandemi, tapi alhamdulillah keluarga Sentosa masih dijaga, masih diberi kesehatan, tidak kurang satu apapun, seperti para tenaga-tenaga lain yang kita dengar di luar sana. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita sukseskan ya program vaksinasi dari pemerintah, terutama untuk karyawan nakes, baik non nakes, penunjang nakes, siapapun yang ada di Rumah Sakit Sentosa yang sudah termasuk dalam CCMK itu menjadi calon penerima vaksin. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dari kami para tim. Apabila ada kesalahan kata-kata atau sikap yang tidak mengenakan di hati para penonton, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sentosa.